Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Fadlur Rahman dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia yang akan menjelaskan mengenai perilaku sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai solusi alternatif hidup sehat masyarakat. Karena bahwasannya hidup sehat itu diperlukan baik orang dewasa, anak kecil, remaja, maupun orang tua. Saya akan share screen terlebih dahulu mengenai materinya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan ya sedikit sharing juga mengenai perilaku sehat Rasulullah SAW sebagai solusi hidup sehat masyarakat. Yang mana sebelum kepada intinya, perilaku sehat merupakan sebuah perilaku yang dapat memberikan sebuah dampak positif bagi yang segala dikerjakan. Bahwasannya dalam hal ini perilaku sehat itu biasanya ke arah yang lebih positif, melainkan menjauhi hal-hal yang negatif. Maka dari itu, sehat itu menjauhi dari segala yang dapat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga sehat berdampak pada kesehatan jasmani, rohani. Tetapi perilaku sehat membutuhkan yang namanya sebuah perjuangan dari diri sendiri maupun adanya sebuah motivasi dari orang lain. Nah, yang keduanya yaitu hidup sehat itu. Nah, hidup sehat memang seperti yang tadi saya jelaskan itu memang pada dasarnya didambakan bagi semua orang karena memang pada dasarnya hidup sehat itu idaman. Karena ketika kita mengalami sakit, yang namanya sakit itu kan tidak enak juga. Sehingga dalam semua orang ini perilaku sehat sangat didambakan karena yang dirasakan ketika saya merasakan sakit itu tidak enak ya. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim patut menjaga sebuah kesehatan karena memang untuk menjaga kesehatan itu butuh effort atau ya perjuangan lebih. Nah, kesehatan Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW ini memang pada dasarnya jika ketika melihat dari sejarah yang mana Rasulullah SAW karena menjaga kesehatannya hanya menderita 2 kali sakit dalam seumur hidupnya. Nah, karena memang pada dasarnya ketika Rasulullah SAW menderita penyakit itu karena jika kita bayangkan ketika kita mengalami sakit, nah Rasulullah hanya 2 kali saja. Nah, itu kan prestasi yang sangat luar biasa sehingga kita juga sebagai umat muslim harus mencontohnya karena kita sebagai masyarakat yang mana membutuhkan yang namanya sehat. Karena sehat itu banyak orang yang menjelaskan atau ketika kita mendengar dengan masyarakat sehat itu mahal ya. Nah, selanjutnya mengenai resep Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ada beberapa poin yang mana Rasulullah SAW menjaga kesehatan perilaku dalam menjaga kesehatannya karena kita ketahui Rasulullah SAW sebagai nabi yang mana mempunyai keistimewaan sehingga kesabaran. Nah, kesabaran Rasulullah SAW ya kita pasti tahu bahwasannya Rasulullah SAW sangat sabar. Ya, yang mana dimulai dari keadaan marah tanpa sampai emosi. Karena pada dasarnya emosi itu
ya tidak ada manfaatnya. Ketika Rasulullah SAW, ke dalam sejarahnya banyak perjalanan-perjalanan yang dirasakan, memang sangat sabar ya. Nah, di sini juga terdapat keadaan makan. Nah, Rasulullah SAW dari segi keadaan makan, sehingga kan makan juga mempengaruhi dalam pola hidup sehat kita sebagai masyarakat, meskipun ya kita juga sama-sama misalkan bukan dari bidang ahli kedokteran, tetapi kita juga harus menjaga kesehatan. Keadaan makan Rasulullah SAW, makan sebelum kenyang, mohon maaf, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang ketika makan. Karena pada dasarnya ketika makan terlalu banyak, kita juga akan merasakan yang namanya ya terlalu kenyangan sehingga sakit perut kita. Karena pada dasarnya eh, di tubuh kita atau perut kita membutuhkan yang namanya oksigen, air, dan makan. Nah, ketika makan kita terlalu banyak dan ya karena membutuhkan yang namanya air juga, maka dari itu kita tidak enak merasakan perut kita yang terlalu kekenyangan. Bangun menjelang fajar. Nah, di sini juga sangat luar biasa ketika umat Islam yang mana terdapat sholat tahajud yang namanya tahajud di ya bangun menjelang fajar itu sangat luar biasa baiknya bagi kesehatan. Ketika peneliti juga banyak yang menjelaskan bahwa ya pola hidup Rasulullah SAW itu sebagai contoh. Nah, mengaji karena pada dasarnya mengaji itu menambah wawasan dan memperbanyak ilmu. Nah, ilmu yang didapatkan ketika mengaji itu luar biasa banyak sekali. Tidak hanya tentang misalkan ya tentang pengajian saja, tetapi ketika kita melihat lebih dalam tentang fikihnya, itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ya kita juga sebagai manusia butuh yang namanya mempelajari atau mengaji ilmu agama lebih dalam, karena memang sebagai bekal di hari nanti, tetapi sebagai kehidupan sehari-hari juga yang kita butuhkan. Mencari nafkah, karena pada dasarnya sebagai lelaki yang baik dan untuk ya di masa yang akan datang, kita harus mencari nafkah dengan cara yang halal, karena meskipun ya pada zaman dahulu seperti di Arab atau Mekah maupun Madinah, Rasulullah SAW terkenal dengan ya mencari nafkah dengan berdagang, karena memang seperti itu yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Nah, di sini juga karena sebuah kesehatan merupakan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Karena seperti yang saya jelaskan itu, kesehatan sangat didambakan ya dengan beberapa usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan sebuah kesehatan itu sangat diidam-idamkan. Nah, dengan mencontohnya pada Rasulullah SAW, seperti yang dijelaskan beberapa poin yang tadi, memang adanya sebuah kesabaran, keadaan pola makan atau pola hidup sehatnya, bangun menjelang fajar, mencari nafkah dan mengaji. Itulah beberapa poin yang dapat kita ambil dari pemaparan kali ini, sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.